monggo bagi para tenaga pendidik umum khususnya, mohon sekiranya tambahkan pelajaran-pelajaran agama untuk memperkuat akidah Islam mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Rindy Alvaro ya. Kali ini kita akan ngobrolin agak religius sedikit ya. Meskipun kita harus tahu ya bagaimana kita awal untuk mengawali kehidupan ini, kita harus mengenal Tuhan yang lebih baik gitu ya. Dan untuk kali ini kita sedang bersama Ustadz Agus Anwar Hidayat ya. Siap, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan membahas terkait dengan guru langgar atau guru ngaji yang bisa kita kenal ya. Ya, dulu kita mengawali mungkin pelajaran dari rumah ya, dari rumah ke tempat ibadah. Itu pasti kita kenal guru ngaji begitu ya. Ya. Bisa dijelaskan terkait dengan guru ngaji itu sebenarnya perannya seperti apa sih kalau kita lihat secara sama gitu. Kalau secara kualitas ya, saat ini guru ngaji itu perannya sudah hampir punah, Mas. Karena mungkin seiring berjalannya peredaran zaman dan juga canggihnya teknologi, sehingga banyak anak-anak itu yang memilih untuk tidak datang ke langgar. Merasa sudah bisa mengaplikasikan HP-nya, akhirnya tinggal searching di Google, ini begini, semua kan ada di sana. Tapi ya juga masih ada, alhamdulillah, di tempat kami masih terdapat banyak anak yang datang ke langgar. Cuman ada banyak hal yang sudah berubah. Kalau dulu durasi ngaji itu mulai sholat berjamaah maghrib di langgar sampai isya, terus setelah isya ada pelajaran lagi setengah jam, itu mereka enjoy, seneng dan menerima. Kalau sekarang, ya Allah, bayangkan Mas, ketika maghrib datang telat, habis itu ngaji, durasi waktu sekarang kan tidak sama dengan yang dulu. Ya. Antara maghrib ke isya itu seakan-akan sekarang cepat, Mas. Pada saat sudah mulai tahrim di masjid dimulai berbunyi, apa yang mereka ucapkan? Alhamdulillah isya. Satu sisi memang bagus, ucapan syukur itu bagus. Ya. Tapi ketika saya tanya, kenapa kamu mengucapkan alhamdulillah? Kan habis ini pulang. Coba bayangkan. Ada keterpaksaan yang harus didahulukan. Gitu. Bayangkan. Berarti kan ada konotasi di sana bahwa anak itu sudah nggak kerasan di sana. Miris ya, Mas. Tapi bagaimana dengan saat ini kita kenal ya, kita lebih melenceng sedikit. Kita kenal dengan pengajian diniyah kayak gitu. Nah, seperti itu kan itu waktunya berbeda begitu. Dan biasanya dilakukan tidak dilanggar, tapi ada sebuah tempat tersendiri begitu. Apakah di situ ada perbedaan dengan apa yang kita sampaikan saat ini guru langgar seperti itu dengan pengajian diniyah gitu? Memang kalau dilihat dari sisi metode dan keberadaan itu memang berbeda. Kalau di langgar kita pelajarannya kan mulai dulu sampai sekarang kontinu. Kalau di TPQ itu mereka dengan menggunakan metode-metode, ada UMI, Amsilati dan lain sebagainya, itu mereka menggunakan itu semua. Sehingga mohon maaf, bukan saya menyalahkan tentang lembaga TPQ, bagus, saya tidak menyalahkan, tetapi kebanyakan ketika anak-anak itu diberi pelajaran dari TPQ itu tanpa dikembalikan dengan tata cara yang digunakan oleh guru-guru langgar, kebanyakan setelah mereka bisa baca Al-Quran, mereka tidak tahu asal-usul daripada ini huruf ini bertemu dengan ini bacaannya apa. Nah itu. Oh, artinya lebih teknis. Jadi bisa kita garis bawahi bahasanya tadi, maaf ya, mungkin diniyah dengan TPQ hampir sama, atau kita bisa sampaikan begitu. Artinya ada perbedaan dengan guru ngaji dan di TPQ begitu. Dan kalau saya lihat dari situ, kita lihat tadi ada garis bawahi atau jika kita simpulkan bahwasanya ada di metode itu memang berbeda dengan guru ngaji dan di TPQ begitu ya. Dan untuk saat ini ya, melihat kondisi seperti ini, apa upaya dari guru ngaji atau guru langgar sendiri untuk bisa mengembalikan lagi lah, mengembalikan euforia teman-teman yang dulu kita kenal mungkin sudah sering ke
musola atau ke langgar, dan sekarang sudah berpindah mungkin lebih banyak di rumah atau gitu. Mungkin apa upaya dari guru langgar sendiri yang pasti begitu? Iya, saat ini yang saya upayakan itu merubah sedikit demi sedikit metode, memasukkan ritme-ritme lain. Artinya begini, kalau dulu kontinu malam Senin pelajaran ini, malam Selasa pelajaran ini, sekarang saya rubah. Al-Qur'annya 3 kali seminggu, terus kitabnya 2 kali, selebihnya itu kita gunakan cerita nabi-nabi. Jadi kisah-kisah yang Kisah-kisah nabi, kisah-kisah para alim, kisah-kisah pondok, kisah religi lah. Ya. Nah, itu kami berikan sebuah pelajaran dan kami beri tugas kepada anak masing-masing ketika nanti pada saatnya kalian harus bisa bercerita dengan apa yang kalian alami, seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kita juga adakan berusaha keras untuk menghibur mereka dengan memfasilitasi dengan adanya alat-alat hadroh. oh ya. Gitu. Selain itu juga kita ajari anak-anak langgar itu sekarang, karena saya berpikir begini Mas, kalau seandainya anak-anak ini setelah dari langgar ini tidak ke pondok, apa yang terjadi Islam ke depan? Maka saya berpikir keras dan saya mencoba untuk memberikan bekal bagaimana caranya anak ini punya rangsangan, punya keinginan untuk melanjutkan studinya di bidang agama ke ranah pondok pesantren. Ya. Dengan cara apa? Kita ajari tahlil, kita ajari bagaimana menghadapi mayit dalam arti menyolatkan, memandikan, dan lain sebagainya. Itu teknik dasarnya kita berikan. Sehingga ketika mereka sudah asyik di situ, saya sih berharap Mas ya, berharap anak didik saya itu punya keinginan untuk melanjutkan apa yang sudah saya bekali ke ranah pondok pesantren. Tapi boleh saya tanya lagi, mungkin perbedaan yang mendasar dari guru langgar dan TPQ atau tempat ngaji yang lain itu sebenarnya apa? Selain metode tadi saya melihat ada mungkin pelajaran yang lebih ke sifatnya pribadi atau juga mengasah pengalaman-pengalaman dengan cerita-cerita, dengan apa keterampilan begitu. Yang menjadi dasar di guru langgar itu sendiri itu apa yang menjadi perbedaan itu? Ya, secara umum Mas ya, sebetulnya antara langgar dengan TPQ ini merupakan sebuah afiliasi. Perbuatan yang mana langkah-langkah ini dilakukan dengan harapan mereka tetap berupaya untuk belajar ngaji, gitu kan. Nah, kan tetapi untuk kami sendiri yang ada di langgar-langgar, ini itu tadi yang saya sampaikan bahwa metode yang kami berikan itu turun-temurun, seperti itu. Kami berharap kepada para pihak yang mungkin bisa dikategorikan pemerhati atau apa, memberikan sumbangsih pemikiran, dan juga mungkin barangkali ada teman-teman yang punya produk tentang metode-metode atau buku-buku atau apa gitu ya, sampaikan ke kami agar supaya menjadi daya tarik tersendiri anak-anak itu kembali ke langgar seperti itu. Sekarang bayangkan Mas, anak-anak kita ya, pemirsa, ini sedikit tip dari kami. Untuk anak-anak kita, bayangkan seumur anak-anak kita yang khususnya SD itu saat ini waktu untuk belajarnya itu hanya kurang dari 20% dalam 24 jam. Bayangkan di bidang agama loh ya, kalau sekolah mulai jam 7 sampai jam 12 itu berapa jam? 7, 8, 9, 10, ya, 5 jam. 5 jam. Untuk pengetahuan umum 5 jam. Setelah itu mereka terkadang sholat di sekolah atau yang sifatnya di umum mungkin kebanyakan sholatnya di rumah. Setelah itu apa yang mereka lakukan terkontrol enggak oleh bapak dan ibu di rumah? Apalagi kalau biasanya ya yang terjadi saat ini kan
biasanya anak yang sudah mungkin kelas 4 SD atau kelas 4 MI begitu, setelah pulang dari sekolah mungkin jam setengah 1 gitu ya, setengah 1 jam 1. Terus jadwal lagi jam 2. Jam 2 sampai jam 4 begitu sudah belajar lagi. Dampaknya ke anak-anak juga kan semakin apa ya? Betul. Gitu ya, capek begitu loh. Makanya kan gini, harapan kami sebagai guru Langgar, monggo bagi para tenaga pendidik umum khususnya, mohon sekiranya tambahkan pelajaran-pelajaran agama untuk memperkuat akidah Islam mereka.